Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Art, senang banget rasanya ya. Sudah beberapa Senin kita saling menyapa, kita bertemu tentunya di program Saatnya Bicara Baik. Dan khusus untuk hari ini saya akan membahas tentang kepribadian saya sendiri. Jadi saya ngobrol tentang diri saya sendiri yang mungkin juga Sobat Art punya kesamaan dengan saya nih. Karena saya baru saja nih membaca sebuah buku tentang personality plus yang membahas kepribadian manusia di dunia gitu. Ya udah, langsung saja kamu nonton video ini sampai habis karena kita akan bahas tentang sanguinis ceria yang populer. Jadi Sobat Art, di buku Personality Plus ini dia itu merangkum tentang teori Hippocrates ya, yang mengelompokkan manusia menjadi 4 kategori. Ada sanguinis yang populer, yang mengeluarkan antusiasme, kemudian juga ada melankolis yang sempurna, lalu ada si koleris yang kuat yang dilahirkan dengan bakat pemimpin, dan juga rileks dengan orang pragmatis yang damai gitu. Tapi saya tidak akan membahas lebih banyak tentang 4 kategori pengelompokan manusia ini, tapi saya akan membahas lebih spesifik tentang sanguinis karena ada kecocokan dengan diri saya sendiri. Nah, plusnya adalah setelah saya membaca buku ini, saya merasa lebih mengenal diri saya sendiri. Saya menemukan potensi yang menarik dari diri saya. Dan satu lagi, setelah membaca buku ini, julid-julid saya itu bisa berkurang deh. Kenapa? Karena dari sini saya lebih paham bahwa memang setiap orang itu terlahir dengan pabrik kecerdasan yang berbeda-beda. Dan kalau kita mampu untuk mentolerir siapapun yang ada di sekeliling kita, maka kita bisa saling mensupport untuk meraih apa yang kita inginkan gitu. Sobat Art, di halaman-halaman pertama buku ini kita itu diajak menjawab kuis. Nah, ini gunanya untuk mengelompokkan kita apakah kita masuk kategori sanguinis, melankolis, koleris, atau plekmatis. Nah, setelah mengikuti kuis itu ternyata saya masuk kategori sanguinis dan selisih sedikit dengan si melankolis. Jadi pada dasarnya saya adalah sanguinis yang populer menurut buku ini setelah mengikuti kuis. Tapi saya juga punya sisi perfeksionis. Kebayang nggak dia? Sementara di buku ini itu yang sering mengalami konflik ketika bertemu itu adalah si sanguinis dan si melankolis gitu. Karena gini, si sanguinis ini adalah orang yang easy going, sementara si melankolis ini adalah orang yang sempurna gitu. Mempersiapkan segala sesuatunya secara matang, secara terencana, sempurna, memikirkan dampak panjangnya, efek negatif, positif dari setiap hal yang akan dilakukan. Sementara si sanguinis ini adalah sosok yang lebih mengedepankan spontanitas gitu. Oke, langsung aja pembahasan tentang relevansi sanguinis dengan karakter saya gitu. Jadi setelah membaca buku ini, saya adalah seorang sanguinis, dan yang ditemukan adalah sanguinis ini punya kekuatan dalam hal linguistik atau berbicara. Nah, keberadaan sanguinis ini biasanya menjadi sosok yang bisa menghidupkan suasana. Jadi ya, ketika tidak ada sanguinis dalam sebuah pesta, biasanya sih itu sepi. Oke, langsung aja kita bahas ya relevansi buku ini dengan karakter yang ada pada diri saya. Cocok nggak nih ya? Nah, kalau di sini dituliskan kepribadian sanguinis populer, ekstrovert, pembicara, dan optimis. Kalau saya pribadi sih dikatakan ekstrovert. Ya, sebagian orang mungkin berpikir bahwa saya adalah ketika dilihat, Hikmah ini suka senang-senang, suka pesta gitu, suka berkumpul, suka arisan dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya ini saya jujur nih, saya pribadi sih sebenarnya tidak terlalu begitu nyaman ketika lama di keramaian gitu. Kalau ada yang bilang saya senang banget keramaian, saya senang banget bergaul, berkumpul terlalu lama, itu nggak juga. Jadi saya kalau mau dibilang ekstrovert, saya sih lebih cenderung menganggap diri saya itu ambivert gitu. Saya pernah membaca sebuah artikel yang membahas tentang ambivert. Jadi ambivert itu di tengah-tengah antara ekstrovert dan introvert, dan saya merasa saya ada di ambivert. Meskipun memang kalau diperhatikan kecenderungannya apakah saya ekstrovert atau introvert, ya saya mungkin seorang ekstrovert karena memang saya lebih banyak mengambil aktivitas yang banyak melibatkan orang lain gitu, sehingga saya pasti bergaul ya. Tapi kalau menemukan kenyamanan, ya kadang saya senang sendiri, senang berada di dalam sebuah ruangan sendiri, menikmati kopi, merasakan sejuknya udara yang kena ke kulit saya, dan saya punya sisi romantis sebenarnya. Nah, bisa jadi nih, karena sebenarnya setelah kuis tadi ya yang saya jawab di awal-awal, saya juga punya kecenderungan menjadi seorang melankolis yang perfect gitu. Jadi memang sih beririsan ya, kebayangkan jadi saya itu ya.
mungkin dibilang berkepribadian ganda, kadang tiba-tiba ketawa, ceria, hihi, terus tiba-tiba dalam beberapa saat kemudian menikmati kesendirian lebih lama gitu, dan merasa lebih nyaman, dan it's me gitu. Nah, terus kalau dikaitkan adalah sanguinisnya adalah pembicara, yes of course. Itu kenapa ada program Saatnya Bicara Baik ini, karena saya menemukan diri saya sebagai seorang pembicara yang baik gitu. Hari-hari sebenarnya salah satu aktivitas saya juga adalah menjadi seorang pembicara, menjadi host, menjadi MC. Jadi sering-seringnya jadi freelance job gitu kan, jadi MC acara wedding. Terus kalau di kantor juga sering diberi kepercayaan untuk menjadi pembawa acara, baik itu formal ataupun non formal. Dan alhamdulillah sebagai seorang pembicara lumayan mendapat apresiasi dari orang-orang yang menggunakan jasa saya, alhamdulillah gitu ya. Ya bisa dibilang memuaskan. Nah, optimis, yes of course. Saya apakah orang yang optimis? Ya, saya orang yang optimis. Saya adalah orang yang percaya diri. Saya rasa seperti itu. Dan optimisme itu membuat saya merasa ketika memimpin sebuah kepanitiaan, memimpin sebuah instansi atau organisasi, alhamdulillah program-program yang saya rencanakan tercapai juga dengan hasil yang memuaskan. Tapi bisa dibilang entah itu karena pengaruh sanguinis saya yang optimis atau pengaruh dari melankolis saya yang perfect gitu. Karena memang saya ketika merumuskan sesuatu itu tidak selalu spontan juga. Dalam beberapa hal tertentu saya biasanya punya perencanaan gitu, sedetail mungkin. Jadi saya punya tabel perencanaan. Jadi misalnya mau buat program ini gitu kan, harus lihat dulu potensi kesuksesannya berapa persen gitu. Dan saya punya prinsip, kalau nggak total mending tidak dilakukan. Itu lebih baik tidak daripada mengerjakan setengah-setengah. Prinsip saya gitu tuh kalau mengerjakan satu hal. Dan karena didukung juga dengan sisi sanguinis saya yang optimis gitu, dan perencanaan saya sebagai seorang melankolis yang perfect, mungkin seperti itu ya salah satu alasan kenapa alhamdulillah program-program yang coba saya buat, baik itu program di kantor atau program pengembangan diri saya di luar wilayah kerja, itu alhamdulillah berjalan biasanya sesuai dengan apa yang saya harapkan. Pede ya udahlah, pede aja ya tentang diri kita sendiri. Nah, terus nih dibahas juga nih kekuatannya, emosi sanguinis yang populer, kepribadian yang menarik ya. Ini saya nggak bisa menentukan saya menarik apa enggak ya. Ini mungkin sobat art bisa komen di kolom komentar. Terus suka bicara, nah ini program Saatnya Bicara Baik karena saya suka bicara nih, demen. Menghidupkan pesta ya, kemudian humor yang hebat, yes. Apakah saya humornya hebat? Tapi ya banyak temen yang bilang saya lucu. Malu. Ingatannya kuat untuk warna. Ingatan kuat untuk warna. Iya nih gini. Nah, jadi kalau si sanguitis itu ya yang saya rasakan dan berdasarkan dicocokkan juga dengan buku ini, kalau kenalan sama seseorang itu, kalau menyebutkan nama biasanya cepet lupa namanya gitu. Jadi harus ada yang mengesankan, misalnya nih, atau ada ciri khas yang menonjol, misalnya si alis tebal gitu kan, pasti keingat, misalnya Agus alis tebal gitu, si alis tebal gitu. Kemudian antusias dan ekspresif ya ekspresif. Saya sih kalau sebenarnya marah itu kelihatan banget, senang kelihatan banget. Oke, intinya sanguinis itu selalu berusaha untuk menghidupkan suasana. Yang kami rasakan itu sebagai orang sanguinis adalah ketika dalam sebuah pesta, ketika dalam sebuah pertemuan dan suasananya sepi, kikuk, itu rasanya nggak nyaman. Jadi kita kadang mengada-ngada berbuat hal yang konyol biar bisa menghidupkan suasana. Dan saya rasa mungkin itu adalah kekuatan dan juga menjadi salah satu kelemahan kami. Karena kadang kalau kita banyak bicara atau banyak gaya, tujuannya sih untuk menghidupkan suasana. Tapi kalau orang yang nggak paham sih ya, atau orang yang belum baca buku Personality Plus ini, atau nggak paham karakter manusia seperti apa, ini biasanya ngejudge kita, wah dia ini si dangkal nih, bisanya cuman bercanda, bisanya cuman melucu, bisanya cuman ngejokes, tapi dia nggak tahu bahwa sebenarnya sanguinis itu adalah orang yang cerdas, karena orang yang mampu menghidupkan suasana gitu. Kebayang kamu berada dalam sebuah kelompok yang tidak ada sanguinis di dalamnya, yang semua bicaranya kaku, yang semua pikirannya kaku, yang semuanya
teoritis banget yang nggak bisa improvisasi ketika ada masalah. Nah, si sanguinis ini berperan untuk menghidupkan suasana. Cuman itu tadi, karena dia banyak ngereceh ya istilahnya zaman sekarang, karena dia banyak ngereceh, biasanya perannya itu dianggap hanya sebagai timore, dan kadang masukannya dianggap tidak begitu berarti gitu. Dianggap ya kadang sih dikucilkan gitu, yang menurut saya nih ya, kadang apa sih dia cuman bisanya hahihi doang tuh, nggak ngerti tuh kayak gini-gini gitu. Kadang kita diremehkan, padahal sebenarnya dia nggak tahu bahwa kami itu si sanguinis berusaha mengikat emosional satu di antara kita gitu, berusaha mengikat emosional kita yang ada di dalamnya. Ya, but it's okay. Saya rasa sebagai sesama sanguinis kita harus tetap jadi diri kita sendiri. Dan suatu saat ketika kita menemukan orang yang tepat, mereka pasti akan memahami bahwa kita adalah satu di antara orang cerdas, karena semua orang di dunia ini tuh punya kecerdasan yang berbeda-beda. Dan hal konyol, hal yang receh yang kita lakukan itu adalah sebuah bentuk kecerdasan gitu. Cerdas emosional dan cerdas sosial. Bayangin kan, kalau misalnya kita baru aja nangis di rumah, nangis bombay, terus tiba-tiba berada di komunitas banyak orang dan kita berusaha menghidupkan suasana, sesaat kita akan melupakan tangis kita itu untuk membuat ceria. Kemudian sanguinis populer di pekerjaan. Waduh, ini sanguinis ini adalah seorang sukarelawan untuk tugas. Ya, bener. Sukarela, tapi biasanya lebih terikat emosional. Dia bakalan sukarela kalau misalnya dia sangat menghargai orang yang menjadi rekan kerjanya. Kalau misalnya pimpinannya menjadi sosok yang dia teladani gitu, disuruh ke ujung dunia pun sanguinis ini bakalan mau-mau aja. Nah, sanguinis ini juga inovatif ya, betul, kreatif dan inovatif. Kenapa saya bilang kreatif inovatif itu betul ya dari buku ini? Karena ini menciptakan jokes atau menghidupkan suasana itu kan nggak mudah. Dari sini si sanguinis ini sudah terlatih untuk kreatif gitu. Jadi kebayangkan dari suasana yang beku aja bisa dicairkan. Nah, karena sering gitu kan terlatih juga tuh ketika menghadapi masalah, maka si sanguinis ini akan menemukan solusi agar bisa kembali bahagia, agar bisa melewati tantangan yang dia hadapi ini gitu. Mempesona orang lain untuk bekerja, jadi kadang jadi inspirasi. Apakah saya pernah menjadi inspirasi? Oke, boleh GR dikit ya. Disebutkan juga sanguinis populer ini ketika menjadi teman, dia mudah berteman, dia mencintai orang, tulus banget cintanya sanguinis. Sanguinis ini biasanya bersifat kanak-kanak, anak-anak yang ceria ya, bersifat kanak-kanak gitu, terlihat seperti kekanak-kanakan. Tapi Anda tahu kan, cintanya seorang anak-anak, cintanya kanak-kanak itu biasanya jauh lebih tulus daripada cintanya orang dewasa. Jadi biasanya kalau si sanguinis ini mencintai seseorang, kalau dia bilang tulus ya tulus. Tapi dia kalau benci seseorang emang benci, nggak bisa dibuat-buat, emang kayak gitu. Kalau dia menjadi seorang orang tua, membuat rumah menyenangkan, disukai teman, anak-anak, mengubah bencana menjadi humor dan merupakan pemimpin sirkus. Anak-anak saya sih masih kecil, dan di usia kecilnya ini, usia anak-anaknya ini, mereka seringkali menyampaikan ke saya, Buma, saya sayang Buma. Anak-anak kan panggil saya Buma gitu ya. Jadi kalau rasa cintanya saya yakin sih sejauh ini sih anak-anak senang banget. Terus kalau dengan ponakan-ponakan juga kan, atau mungkin dari siswa-siswa saya, sejauh ini ya alhamdulillah banyak cinta yang saya rasakan. Itu yang saya rasakan. Saya merasakan banyak cinta dari anak-anak, baik itu anak-anak saya sendiri, anak kandung saya sendiri, maupun anak-anak lembaga pendidikan, anak-anak saya di sanggar seni, dan anak-anak yang saya temui mungkin di organisasi saya lainnya. Oh iya nih, sanguinis populer sebagai teman nih kadang dicemburui orang lain. Bukan pendendam, cepat minta maaf, mencegah saat membosankan, dan suka kegiatan spontan. Yes, saya nggak tahu ini betul apa tidak ya, tapi kalau dicemburui, saya tidak pernah merasa dicemburui sih, karena saya sendiri berpikir, apa sih yang bikin orang cemburu ke saya? Mungkin gitu ya. Cuman ya kalau yang saya rasakan nih, ada kalanya nih di suatu tempat gitu, ada aja nih yang tiba-tiba nggak suka sama saya, kayak memperlihatkan ketidaksukaannya ke saya gitu, entah itu dalam hal pandangan, entah itu dalam hal sikap, atau mungkin ucapan gitu. Ada aja ya, padahal sebenarnya kalau saya sendiri mikir ya,
ngapain sih kalau ada yang nggak senang sama saya? Apakah saya penampilan saya yang mungkin terlalu nyeleneh, atau gaya bercanda saya yang terlalu berlebihan? Kadang mikir sampai gitu. Tapi yang meski nggak ngomong apa-apa gitu, ya ketemu aja dalam circle atau dalam komunitas tertentu, ada aja satu atau dua orang yang memperlihatkan ketidaksukaannya ke saya. Nah, kalau dibilang bukan pendendam, yes, of course, bukan pendendam. Ya, tapi sejauh ini sebagai seorang sanguinis, kalau saya merasa tidak suka ke orang lain dan saya sudah ungkapkan rasa tidak suka saya itu, atau saya sudah melampiaskan amarah saya, biasanya tuh udah habis, sudah nggak kepikiran gitu. Dan secara otomatis sih biasanya kalau udah plong sendiri, minta maaf sendiri, gitu orangnya. Ya, dan nah itu bener tertulis di sini nih, cepat minta maaf, iya gitu. Nah ya udah, jadi mulai hari ini ya kita berusaha mencintai diri kita sendiri. Saya mengajak sanguinis, hai, kita harus berusaha mencintai diri kita sendiri ya. Bukan berarti karena kita suka mengreceh, ini kita receh gitu. Nah terus untuk orang-orang yang mungkin sudah berteman dengan sanguinis, punya teman sanguinis, jangan diremehkan si sanguinis ya. Sanguinis itu kadang pura-pura bahagia, berpura-pura bahagia gitu biar bisa menghidupkan suasana. Intinya cintai diri kita sendiri dan kita juga bakalan bisa mencintai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya udah, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sanguinis mencintai semuanya dan semuanya tolong cintai kami juga ya. Thank you so much ya. Support channel ini pastinya dengan subscribe, nonton videonya sampai habis, kasih like-nya juga. Share video ini ke teman sanguinis kamu, barangkali bisa jadi video yang berharga, barangkali bisa jadi kado buat dia. Ya, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.